Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat pagi hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah ini kita tangkap banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, semampu yang saudara bisa tangkap, supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Pada saat saya pelayanan keluar kota, saudara-saudara, ya biasa suka ke Jambi, kadang-kadang KKR gitu. Kumpul mereka 33 gereja bersama-sama, ya. Ke Pekanbaru begitu, saudara-saudara, kumpul gereja 18, ya Bengkulu 18 gereja begitu. Satu saat foto saya dilihat oleh seseorang, ya. Lalu dia kirim balik, saudara-saudara, kepada orang yang mengirim foto itu. Saya kenal tuh Pak Apin, sahabat saya. Lalu saya bilang, siapa? Namanya siapa? Dia sebutkan namanya ini. Dia teman. Oh, dari mana? Saya nggak kenal juga, saya nggak tahu juga. Saya bilang, itu orang ada-ada aja. Saya nggak kenal sama sekali. Asing juga. Lihat fotonya juga saya gak kenal. Saudara-saudara. Nah ini seringkali saudara-saudara, kita pun punya sikap yang sama dengan Tuhan seperti itu. Kita berpikir kita kenal Tuhan. Kita berpikir kita dikenal oleh Tuhan. Padahal belum tentu. Ini mengerikan sekali saudara-saudara. Sama banyak orang tahu Jokowi ya. Banyak orang tahu Jokowi lah. Sebenarnya nggak pernah ketemu dengan Jokowi. Juga nggak pernah tahu sifat sikap Jokowi. Tidak pernah juga berjumpa dengan Jokowi. Salaman aja kagak pernah. Peluk juga kagak pernah. Tapi sok kenal. Terus Pak Jokowi ditanya sama temennya. Lu kenal dia? Kagak. Maka banyak orang Kristen juga berpikir kenal Tuhan. Berpikir dia tahu tentang Tuhan. Tetapi dia nggak pernah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan tidak mengenal. Waduh, ini celaka. Maka hari ini kita akan membahas mengenal dan dikenal oleh Allah. Mengenal dan dikenal oleh Allah. Ayat yang paling terkenal itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Coba kita baca sama-sama supaya kompak. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ngeri sekali. Lalu saudara berpikir begini, Pak Bin, jangan sampai ya. Kita udah capek-capek bolak-balik ke gereja. GBI Hosana gitu loh. Yang ada di Surya Pranoto itu bolak-balik sampai Cicak aja bosan ngelihat kita ke gereja itu, saudara-saudara. Makanya Cicak bosan dia pergi tuh ngelihat kita, saudara-saudara. Nah, kacau sekali kalau Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Waduh, Pak Apin, ciri mutlak orang yang mengenal Allah, ciri mutlak orang yang dikenal Allah itu apa Pak Apin? Apa yang benar-benar menjadi standar seseorang dikenal oleh Allah, mengenal Allah?
Alkitab bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini standarnya. Melakukan apa? Kehendak Bapakku. Itu pasti dikenal. Pasti Allah, kita mengenal Allah, Allah mengenal kita. Kenapa? Patokannya kita melakukan kehendak Bapakku di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Pada saat seseorang melakukan kehendak Bapa di surga, orang itu adalah orang yang mengenal Allah dan dikenal Allah. Pertanyaannya, apakah kita melakukan kehendak Bapa di sorga? Kebanyakan orang menafsir ayat ini, melihat ayat ini kurang lebih menunjuk kepada kita. Bagaimana Pak Apin kita ini mengenal Allah atau dikenal Allah. Padahal ayat ini saudara-saudara dikeluarkan atau dinyatakan oleh Yesus, konteksnya adalah terhadap pengajaran sesat. Ini kan banyak video ya berkenaan dengan ajaran progresif gitu ya. Ajaran sesat saudara-saudara. Maka kalau kita tahu bahwa ayat ini sebetulnya berbicara sebuah teguran terhadap ajaran sesat sebetulnya. Kamu beribadah tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya dalam ayat 15, coba tampilkan dalam ayat 15-nya, pasal ke-7 ayat 15-nya, waspadalah, waspadalah, kurang lebih begitu. Terhadap siapa? Nabi-nabi palsu. Jadi Yesus menegurnya nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa? Menyamar seperti domba. Bulunya tebal, putih, bersih, padahal serigala, saudara-saudara. Ya. Tetapi yang sesungguhnya adalah serigala yang buas. Gimana tahu bahwa itu serigala yang buas atau tidak? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Wah, stres kalau saudara cari buah anggur di pohon semak duri. Atau buah ara atau rumput duri, nggak mungkin. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, orang sesat menghasilkan kesesatan, artinya begitu. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau kebalikan, pohon yang tidak baik, buahnya baik. Nonsen itu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ngapain? Ditebang. Ngapain? Dibuang dalam api. Ayat 20, saudara-saudara berkata apa? Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, ada 3 bagian yang saya mau kupas hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, tanda orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Itu yang pertama, tidak melakukan kehendak Bapa. Pokoknya cirinya begitu aja. Ngoceh ngomong 1000 kali. Kalau enggak melakukan kehendak Bapa, bohong. Kalau saudara menyatakan saya Kristen tapi tidak melakukan kehendak Bapa, bohong. Itu sebuah kejahatan. Maka orang Kristen kalau dikatakan saya Kristen tapi tidak hidup dalam doa, tidak hidup dalam firman, tidak hidup saudara-saudara beribadah, nonsen, omong kosong. Ke gereja nyolong listrik jalan terus, nonsen itu orang Kristen. Pasti tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara tahu kehendak Bapa itu apa? Dari seluruh tebalnya Alkitab, dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, kehendak Bapa itu dirangkum dalam 2 hukum. Yaitu apa? Kasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang ini.
Saudara, ini hukum yang pertama dan utama. Dan ini hukum yang kedua kata Alkitab. Seluruhnya merangkum kitab para nabi. Apakah kita melakukannya dengan mengasihi Allah? Apakah kita melakukannya dengan mengasihi sesama? Kalau kita tidak melakukan itu, bohong. Tapi Pak Apin, saya mengusir setan, melayani kan itu kan? Saya bernubuat, melayani kan? Ia bernubuat dengan tidak mengasihi Allah. Gak ada gunanya. Melayani sesama tidak mengasihi dengan dasar kasih. Gak ada gunanya. Maka saya berkata, ayo mulai. Apapun yang kita perbuat. Goreng tempe di rumah karena kita lakukan mengasihi Tuhan. Apapun yang kita berbuat, kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada saat suami tidak menghargai goreng tempe kita, saudara-saudara tidak kecewa. Kenapa? Karena aku melakukannya untuk Tuhan. Aku melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Kecewa enggak? Enggak. Saat kita kerja ke kantor, saudara-saudara, kita datang pagi-pagi, lebih pagi dari pemimpin kita. Kita tidak dapat pujian, gaji enggak naik-naik. Kecewa enggak? Tidak kecewa karena aku lakukannya untuk Tuhan dengan segenap hatiku, bukan untuk manusia. Dasarnya adalah kasih. Kalau mengasihi, saudara-saudara, itu melakukan kehendak Bapa. Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihiku, ia melakukan kehendak Bapakku. Kalau kita mengasihi, ia melakukan perintah-perintah yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tanda kita mengasihi, lakukan kehendak Allah. Kehendak Allah dilanggar hukum kasih. Lakukanlah dengan kasih. Ngusir setan karena mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi setan, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, sembuhkan orang sakit, besuk karena kita mengasihi Tuhan. Itu dilakukan dengan segenap hati. Saudara, kata orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang tidak dikenal Allah itu pasti tidak melakukan kehendak Bapa. Kadang-kadang kita banyak mendengar tapi tidak melakukan. Wah, kalau soal dengar khotbah sama saudara paling jago lah, saudara-saudara. Atau kita baca Alkitab, kita semua tahu. Kita banyak saudara mendengar, doa itu penting, tapi kita tidak melakukan. Pujian itu penting, tapi kita tidak melakukan. Baca Alkitab itu penting, tapi tidak melakukan. Tidak melakukan kehendak Allah sama dengan kejahatan, kata Alkitab. Aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan itu? Bukan maling. Pembuat kejahatan itu bukan pembunuh. Pembuat kejahatan yang paling jahat adalah tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga. Seorang anak dipanggil oleh ayahnya. Nah, pergi ya. Beliin papa kopi. Pi, saya sedang belajar. Papa beliin kopi sama gula. Tapi kan papi bilang bahwa saya harus belajar. Maka saya belajar. Ini namanya apa? Berontak, melawan, tidak melakukan kehendak Bapa. Kesimpulannya apa jadinya dari peristiwa ini? Apakah bapaknya menghendaki dia belajar? Tentu. Tapi kapan kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu pada saat Allah memerintahkan. Saat Allah perlu. Saat Allah membutuhkan. Lakukan. Itu yang Allah kehendaki. Kalau hari ini saudara belajar Allah menghendakinya, saudara lakukan sesuatu, beli kopi, saudara belajar, itu namanya nyinggung papanya. Kamu melakukan aturan, tapi kamu tidak menghormati pemberi aturan. Sering lewat lampu merah, kan berhenti lampu merah. Tapi polisi bilang, maju, maju. Lampu merah Pak. Maju, maju. Lampu merah Pak. Kita lebih menghargai benda mati lampu merah daripada pribadi yang begini-begini. Makanya saat polisi begini kita lewat nggak? Lewat, walaupun
lampu merah. Kenapa? Karena pribadi lebih berharga daripada benda. Saudara, itu sebabnya melakukan kehendak Allah itu berarti menuruti pribadi Allahnya. Bukan hanya sekedar aturan. Hati-hati ini ya. Memberi itu perintah. Betul enggak? Baik enggak memberi itu? Baik. Saudara-saudara. Memberi itu perintah dan baik. Diperintahkan Tuhan juga. Melakukan kehendak Allah enggak kalau kita memberi? Melakukan. Tapi bisa enggak melanggar kehendak Allah? Bisa juga. Kenapa? Karena Allah kalau tidak mengizinkan untuk memberi, kita memberi, bahaya. Saudara-saudara. Anak kita judi. Pak, bagi duit. Set kasih. Pak, bagi duit. Pak, mau di penjara nih, bagi duit. Kita salah memberi. Dan itu sangat berbahaya. Satu saat ada seorang, saya minta dia berkat, Papin, saya bisa mati nih kalau Papin gak kasih. Ya, kenapa? Tolong saya, pinjem aja lah Papin kalau gak mau kasih, pinjem 5 juta aja. Ya ilah, besar saya bilang. 5 juta waktu itu besar sekali. Tapi tolonglah beri Papin, saya bisa mati. Saya nanya sama istri saya, Mam kasih jangan. Ya kita berdoa dulu lah. Ya. Akhirnya dia jam 11 malam berkata, Papin tolonglah kasih, Papin tolonglah bantu. Tolonglah Papin bantu, saya bisa mati ini. Akhirnya jam 11 malam saya keluar dari rumah, pergi transfer ATM 24 jam. Waktu itu belum ada e-banking. Singkat cerita setelah saya kirim 5 juta itu, nggak ada gambar-gambar, boro-boro, bayar utang, boro-boro apa. Dilupakan begitu aja. Singkat cerita 3 tahun baru ketemu saya, dia nangis-nangis lagi. Saya pikir mau ngutang lagi. Nangis-nangis. Ya, temennya berkata, ternyata itu pembimbing rohaninya. Dia berkata, Pak, dia ikut program pemulihan. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi dia mau terbuka sama Pak Apin. Saya bilang, kenapa emang? Ada apa? Kalau nggak bisa bayar utang ya nggak apa-apa lah, lunas lah, beres gitu, nggak apa-apa. Nggak Pak Apin, dia harus mengaku dosanya. Emang dosa apa emang? Nah, lalu dia utarakan, Pak Apin, saya pinjam uang sama Pak Apin itu. Begini ceritanya. Jadi saya sudah punya istri, punya anak 5. Tapi karena tergoda oleh tetangga, akhirnya saudara-saudara dia berzina dan tetangganya hamil. Supaya suaminya tidak tahu maka harus digugurkan. Dan uang yang Pak Apin kirim untuk gugurin ini anak. Dia terbuka dan pulih. Saya sekarang yang gak pulih. Ternyata nolong orang aja bisa salah. Kalau bukan kehendak Allah. Betul gak? Maka saudara-saudara, apa yang terjadi pada saya jangan terulang nih. Saudara-saudara. Nolong orang sih gampang. Apakah itu kehendak Allah? Maka perlu bertanya. Apakah kehendak Allah? Waktu itu saya dengan istri saya juga bertanya. Tapi saudara-saudara, kita rindu berdasarkan ketulusan aja. Karena kita tidak tahu saudara-saudara maksudnya. Tapi sedapat mungkin lakukanlah kehendak Allah. Itu kuncinya. Pada saat engkau berusaha melakukan kehendak Allah. Saudara, orang yang mengenal Allah. Orang yang mendengar suaranya, orang yang dikenal Allah itu melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Yang kedua, ciri kedua, orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah bukan tidak melakukan kehendak Allah saja, tetapi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak dikenal Allah itu tidak menghasilkan buah. Itu cirinya. Yang kedua. Maka Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Walaupun dia keren di luar, tapi sebetulnya dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Atau tidak ada pohon dari duri menghasilkan anggur. Itu duri yang gila itu. Maka bisa begitu, nggak mungkin menghasilkan buah yang baik. Saudara, ternyata kejahatan itu ya bukan tidak melakukan kehendak Allah saja. Kejahatan itu kita tidak menghasilkan apa-apa selama hidup, itu kejahatan. Kejahatan.
Jadi kejahatan yang paling jahat itu saudara-saudara bukan membunuh. Membunuh kalau kita bertobat diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita jadi Kristen lalu tidak berkarya apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah karakter, tidak ada buah pelayanan, tidak ada buah karya apa-apa selama hidup, hanya ngeberat-beratin bumi. Orang bilang mangan turu, makan tidur, ke toilet sedikit, makan tidur. Itu ngeberat-beratin bumi. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Dari buahnya kita tahu. Dan perhatikan kalimatnya. Dari pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Ini gak bisa ditipu. Itu sebabnya orang Kristen yang sudah diselamatkan berarti buahnya juga pertobatannya kelihatan. Orang Kristen yang benar-benar tidak sesat, yang mengenal Allah dan dikenal Allah, itu pasti saudara-saudara buahnya buah kebenaran. Buahnya pertobatannya jelas, perubahannya jelas, karakternya jelas. Buah kehidupannya jelas, buah pelayanannya jelas, karya-karyanya jelas. Jadi kalau orang suka menghina orang, udah jelas. Dari perkataannya buah perkataan yang gak benar. Orang kalau suka merendahkan orang, sombong, itu buahnya tidak benar. Maka saudara-saudara dari buahnya kita menilai seseorang. Itu sebabnya yang penting begini. Papin apa yang harus dilakukan? Ayo selama ada kesempatan berkarya ya yang banyak. Berkarya yang banyak. Ada sebuah kesaksian, saya tidak sebutkan namanya, daerahnya juga. Saudara-saudara, karena ini menyangkut nama baik seseorang. Jadi ada orang Kristen pria ketemu orang Kristen wanita. Nah itu yang cocok. Terang bersama dengan terang. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Mereka miskin. Tapi mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Diberkati oleh pendeta. Teng. Diberkati. Pelayanan. Singer tadi, song leader tadi, main musik. Karena suaminya pintar main musik. Istrinya WL. Saudara-saudara. Suaminya kadang-kadang bawa renungan. Itu mencintai Tuhan sedemikian rupa. Lama-lama diberkati saudara-saudara. Setelah diberkati dikurangi pelayanannya. Dikurangi jam doanya. Dikurangi main musiknya. Diberkati lagi. Semakin diberkati. Sekarang udah gak pelayanan lagi. Datang ke gereja pun hanya Natal. Satu saat pendetanya datang. Kamu dulu rajin. Kamu dulu cinta Tuhan. Kamu dulu melakukan kehendak Allah. Kenapa enggak? Pak, sekarang banyak proyek. Lihat loh. Hatinya sudah tidak mencintai Allah. Tapi mencintai proyek. Temannya seorang dokter dia berkata, kamu sering cek gue lihat lu sibuk sekali. Iya, gak ada waktu ngecek darah. Saya ngecek saldo aja. Sering. Tapi ngecek darah. Ke laboratorium kagak. Apalagi ditusuk itu ngeri. Gak ada waktu. Sekarang gak ada waktu ke gereja, gak ada waktu untuk jaga kesehatan. Kan kita banyak begitu kan? Banyak begitu kan? Satu saat dia jatuh di kamar mandi, di toilet. Akhirnya baru ngecek kesehatan. Ada waktu sekarang, iya gue jatuh. Ya jatuh dulu baru kan ada waktu kan? Ada banyak orang Kristen babak belur dulu baru punya waktu. Diceklah singkat cerita. Karena kalau nggak disingkat ini habis waktunya. Singkat cerita dicek. Dinyatakanlah bahwa dia kanker ganas. Tidak diberitahu kankernya. Kanker ganas. Temennya dokter berkata begini. Kamu kalau bisa bertahan 6 bulan udah hebat. Malah saya berkata 3 bulan saja kamu bisa bertahan. Itu udah keren. Sejak itu dia baru punya waktu ke gereja. Sekarang ke gereja, kamu selamat. Ke gereja. Iya, saya sakit.
Setelah sakit baru punya waktu. Begitu? Harusnya tidak kan. Jangan sampai punya waktu ibadah gara-gara sakit nih. Punya waktu pelayanan gara-gara sakit. No. Orang Kristen yang benar enggak. Dia betul-betul selama masih hidup. Nyawa di kandung badan. Selama kita bernafas. Berkaryalah. Berbuahlah. Hasilkan buah pertobatan. Hasilkan buah karakter. Hasilkan buah karya. Hasilkan buah kehidupan. Hasilkan buah pelayanan. Ayo berkarya sebanyak-banyaknya. Buat Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga. Ini kejar restoran soalnya nih. Anda orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara. Bukan saja tidak melakukan kehendak Bapa. Bukan saja tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ciri ketiga tanda orang yang tidak mengenal Allah. Tidak melihat keselamatan sebagai anugerah. Keselamatan hasil kerja dan usahanya sendiri. Nah ini orang yang tidak mengenal Allah. Karena dia berpikir bahwa keselamatan bisa. Maka Yesus berkata ini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat ya. Enggak orang yang berseru-seru masuk seenaknya ke dalam surga kata Tuhan Yesus. Tapi cirinya melakukan kehendak Bapa di surga. Itu cirinya. Yang kedua Yesus berkata, kamu dari buahnya dinilai. Jadi harus berkarya. Yang ketiga Tuhan Yesus berkata, kamu tidak main-main masuk surga. Tapi apa jawab mereka? Pada hari-hari terakhir banyak dari mereka berkata, bukankah aku bernubuat? Nah ini nih. Bukankah aku menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, melakukan mujizat? Artinya apa? Mereka mengandalkan dan merasa kalau sudah melayani Tuhan. Sudah melakukan mujizat. Sudah pelayanan. Mereka layak selamat. Layak masuk surga. Tuhan bilang najis tralala. Kagak ya. Aku tidak mengenal engkau. Ternyata orang masuk surga atau tidak. Itu bukan engkau melakukan mujizat, melakukan pelayanan, kerja. Begitu pelayanan, besuk sama orang. Terus apalagi tuh, mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit saudara-saudara. Ternyata bukan itu. Apakah engkau kenal Tuhan atau tidak? Itu yang menyebabkan selamat. Menyebabkan masuk surga itu. Siapa pemilik surga? Yesus. Kenal Yesus? Masuk ke surga. Kalau saudara mau masuk istana, tidak kenal siapa pemilik istana, bisa masuk? Kagak. Tidak bisa. Saya pernah masuk perusahaan. Saya diundang khotbah di perusahaan. Saya mau masuk. Sama satpam dijaga. Gak bisa pak. Tanda pengenalnya kagak ada lah. Saya bukan karyawan di sini. Gak punya. Tapi saya mau khotbah pak. Oh ya saya menghubungi dulu pemiliknya. Beneran gak bapak khotbah? Pas dihubungi pemiliknya. Bilang masuk namanya Apin ya. Masuk pak. Baru dihormatin dia. Silakan masuk pak. Kenapa? Walaupun gak punya tanda pengenal. Saya karyawan di situ. Tapi saya kenal pemiliknya. Masuk juga saya. Saudara kenal Yesus enggak? Dikenal Yesus enggak? Itu yang menyebabkan masuk surga. Namanya apa? Saudara boleh masuk atau tidak? Keputusan dari si pemiliknya. Memberi anugerah enggak? Memberi kasih karunia enggak? Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Supaya saudara-saudara keselamatan kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena jerih lelah kita. Tetapi apa? Pemberian Allah. Kasih karunia Allah. Bukan usaha kita. Seringkali saudara-saudara kita berpikir sesuai dengan aliran progresif. Kita berpikirnya bahwa kalau kita berbuat baik, Allah itu penuh kasih, kita masuk surga. Kalau kita pelayanan, dipakai Allah luar biasa dengan berbagai karunia karismatik dan pentakosta, menyembuhkan orang, maka orang mati bangkit, maka aku punya kelayakan masuk surga. Pret.
layak masuk surga itu karena darah Yesus Kristus. Pengorbanan dan penebusannya di atas kayu salib. Bukan karena kita. Jadi bukan karena usaha baik kita. Tapi Papin saya harus berbuat baik, ya harus. Kenapa? Sebab perbuatan baik itu sebagai apa? Buah pertobatan. Perbuatan baik sebagai buah karakter. Perbuatan baik sebagai sebuah pelayanan penginjilan. Perbuatan baik sebuah modal untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Dan memproklamasikan bahwa kita sudah diselamatkan, bukan akan diselamatkan. Berbuat baik tidak pernah bisa menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah. Bukan karena engkau hebat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa keselamatan itu anugerah Allah secara penuh. Bukan usaha kita. Kalau kita bekerja, berusaha, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya anugerah Allah saja. Kalau kita berbuat baik, itu karena sebagai penyataan bahwa kita sudah diselamatkan dan harus berbuah. Salah satunya berbuat baik. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus menegur. Jangan pikir engkau bisa masuk kerajaan sorga. Kata Tuhan Yesus. Hanya karena teriak Tuhan, Tuhan dan engkau melakukan pelayanan. Bukan, kata Tuhan Yesus, aku tidak mengenal engkau. Jenis begini aku tidak kenal. Yang aku kenal adalah orang-orang yang menghargai anugerah Allah. Pengorbananku di atas kayu salib. Maka Yesus melanjutkannya dengan dua dasar itu. Di atas pasir dan di atas batu karang. Engkau mengandalkan aku, batu karang yang tidak pernah berubah. Jangan andalkan pasir. Pasir itu apa? Pasir sesuatu yang mudah berubah. Batu karang itu apa? Sesuatu yang kokoh tidak mudah berubah. Pasir itu misalnya apa? Kekayaan. Jangan andalkan kekayaan. Kekayaan berubah ya saudara. Kayak di Dubai itu ya. Wih, banyak mobil mewah tuh. Langsung kerendam. Jadi stres juga. Saudara-saudara. Mudah berubah. Tetapi batu karang itu kekal. Yesus adalah batu karang. Dirikan hidupmu di atas Kristus. Anugerah Kristus. Bukan karena perbuatan-perbuatan barang. Saya pernah ke Manado. Di situ saudara ada orang gila. Saya tanya sama orang itu. Kenapa dia gila? Dia gila karena dia kaya. Nah loh. Dia gila karena dia kaya. Kenapa Pak? Dia punya kebun cengkeh ratusan hektar. Harga cengkeh waktu itu 15 ribuan sekilo. Tapi saudara-saudara, ada masa yang sangat buruk sekali zaman itu. Cengkeh dijadikan 2.500. Zamannya saudara-saudara, masa-masa gelap itu. Pokoknya saudara-saudara. Jadi stres dia. Jadi gila. Kenapa? Karena hidupnya didirikan di atas cengkeh. Cengkeh itu mudah berubah. Saudara hancur pasti. Hidup saudara harus didirikan di atas kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Anugerah Allah yang tetap sama, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tapi kalau didirikan di atas cinta manusia, hancur. Istri-istri, jangan bangun hidupmu di atas cinta suamimu. Cinta suamimu gampang berubah sekali. Pasir itu. Pagi-pagi bilang I love you, I love you, I love you, I love you. Siang berantem, besok bercerai. Gampang sekali berubah. Suami-suami, jangan dirikan hidupmu di atas cinta istrimu itu. Karena istrimu tuh gampang berubah. Mut-mutan, aneh-aneh juga. Saudara-saudara. Orang-orang tua jangan gantungkan hidupmu di atas anakmu. Anakmu gampang berubah. Udah cinta sama pacarnya, lupa kita. Padahal kita kasih makan, pendidikan semua. Lupa. Anak-anak jangan gantungkan cintamu pada orang tuamu. Orang tuamu gampang berubah. Jemaat, jangan gantungkan cintamu sama pendeta gembalamu. Karena gembalamu gampang berubah. Paling tidak tambah tua.
gampang berubah. Itu pasir. Saudara gantungkan pada Kristus. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu. Dan orang yang mengenal Allah, dia tahu persis bahwa dia harus menggantungkan hidupnya di atas Allah sebagai sumber segala-galanya. Tuhan menegur, jangan sesat. Waspada terhadap ajaran sesat yang hanya menekankan perbuatan-perbuatan wah dan hebat, tetapi tidak dikenal Allah, tidak melakukan kehendak Allah, tidak berbuah dan berkarya, juga tidak mengandalkan anugerah Allah, hanya mengandalkan diri sendiri dan merasa layak kalau dia bisa selamat dengan pelayanannya, kehidupannya. No, keselamatan adalah anugerah Allah. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah dan menyentuh hati kita. Supaya hidup kita diubahkan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Kematokonia rarabakata kasikene meribetokoniama. Ademes. Ademeso. Pose kata kapa. Benene metokoa. Jesus, Jesus. Jesus, ada kata-kata. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sama-sama minta Tuhan menyentuh hati kita. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ini permohonan kami Tuhan. Ajar kami mengerti dan mengenal kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Di akhir zaman akan datang banyak penyesat. Sekarang kita banyak dengar sesatan atau penyesat itu belum seberapa. Tetapi pada saat yang akan datang terlalu banyak ajaran sesat. Yang tidak melakukan kehendak Allah. Kristen tapi tidak melakukan kehendak Allah. Kristen tapi tidak berbuah. Kristen tapi mengandalkan kekuatan usahanya. Bukan percaya kepada anugerah Allah. Tetapi hari ini engkau mendengar firman. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak melakukan kehendak Allah, tidak menghasilkan buah, hidupmu hanya mengandalkan dirimu sendiri, bukan anugerah Allah. Yesus berkata, "Anyah, aku tidak mengenal engkau. Kau pembuat kejahatan. Engkau tidak menghargai anugerah dan kematianku di atas kayu salib." Hari ini dia ada. Dia rindu memberkati saudara. Siapa yang mau diberkati, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bapak hamba berdoa bagi setiap pribadi, anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka ya Bapak mau komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Selama ada kesempatan untuk berkarya, selama ada kesempatan untuk berbuah,
buah. Selama ada kesempatan untuk menghasilkan buah pertobatan, buah pelayanan, buah kehidupan, buah karakter, buah karya. Tuhan, selama masih ada kesempatan, kami tetap berkarya bagi Allah, melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami selamat bukan karena usaha kami, bukan pekerjaan kami, tetapi karena kasih karunia anugerah Allah. Di mana Engkau telah menanggung dosa kami, kematian kami, penyakit kami, sengsara kami, hutang dosa kami. Engkaulah yang memikulnya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya menerima pengurapan, menerima pemulihan, menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kami mulai melakukan kehendak Allah, mulai berkarya, dan mulai mengandalkan anugerah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.